Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Ananda dengan F1D1190003. Saya dari program studi teknik pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Saya Yosef Sobat Morganda, NIM F1D1190019 dari program studi pertambangan Universitas Jambi. Saya Kurniawi Kusufani, NIM F1D1190009 dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Jadi di sini kita bertiga akan membahas mengenai ventilasi tambang, di mana ventilasi tambang ini merupakan penerapan dari mekanika fluida di pertambangan. Selamat menonton. Ventilasi tambang merupakan suatu usaha pengendalian terhadap pergerakan udara atau aliran udara tambang termasuk. Parameter yang harus dipenuhi pada ventilasi adalah jumlah, mutu, dan alirannya. Adapun tujuan utama dari ventilasi tambang adalah menyediakan kualitas udara yang segar dengan kuantitas dan kualitas yang cukup baik. Kemudian mengalirkan serta mengimbangi udara segar tersebut ke dalam ruangan tambang, sehingga tercipta kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja tambang maupun proses penambangannya. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi ventilasi tambang yaitu memiliki beberapa fungsi. Salah satunya yang pertama, menyediakan dan mengalirkan udara, yaitu menyediakan dan mengalirkan udara segar ke dalam tambang untuk keperluan menyediakan udara yang segar atau oksigen bagi pernapasan para pekerja dalam tambang dan juga bagi segala proses yang terjadi dalam tambang yang memerlukan oksigen. Yang kedua yaitu fungsinya sebagai melarutkan dan membawa keluar dari tambang dan segala pengotoran dari gas-gas yang ada di dalam tambang, sehingga tercapai keadaan kandungan gas dalam tambang yang memenuhi syarat bagi pernapasan. Dan yang terakhir yaitu mengatur panas dan kelembapan, yaitu mengatur panas dan kelembapan udara tambang bawah tanah sehingga dapat diperoleh suasana atau lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Adapun prinsip-prinsip aliran udara tambang dalam penerapan ventilasi tambang bawah tanah, yaitu aliran udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Setelah itu, udara akan mengalir dari tempat yang memiliki suhu rendah ke tempat yang memiliki suhu tinggi. Setelahnya, udara akan lebih banyak mengalir pada jalur ventilasi dengan tingkat resistensinya lebih kecil dibandingkan tempat yang beresistensinya lebih besar. Dilanjutkan dengan tekanan ventilasi, tetap memperhatikan tekanan pada atmosfer, bisa itu blowing atau exciting. Aliran udara mengikuti hukum kuadrat, di mana pada hukum kuadrat ini menerapkan bila kuantitas diperbesar 2 kali lipat, maka dibutuhkanlah tekanan sebesar 4 kali lipat. Prinsip yang terakhir, hukum-hukum pada mekanika fluida akan selalu dikaitkan dalam proses perhitungan pada ventilasi tambang. Adapun kualitas udara yang dihasilkan pada ventilasi ini meliputi campuran antara udara atmosfer dengan emisi gas-gas dalam tambang serta bahan-bahan pengotornya. Dengan parameter kualitas udaranya meliputi gas, debu, temperatur, serta kelembaban udara yang dimiliki. Standar udara bersih yang kita ketahui, udara dengan komposisi sama atau mendekati dengan komposisi udara atmosfer pada keadaan normal. Sedangkan pada ventilasi ini, udara segar normal yang dialirkan pada ventilasi tambang terdiri dari 79% nitrogen, 21% oksigen. Namun bukan itu saja, terdapat karbon dioksida sebesar 0,03%. Dan ada juga argon dan gas-gas lainnya. Setelah kita membahas prinsip, ada pula jenis-jenis ventilasi tambang.
Ventilasi tambang ini dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal, di antaranya yaitu penggolongan berdasarkan tekanan ventilasi pada ventilasi mesin, seperti ventilasi tiup dan ventilasi sedot. Kemudian yang kedua yaitu penggolongan berdasarkan letak intake atau outtake airway, di mana pada penggolongan ini terdiri dari ventilasi terpusat serta ventilasi diagonal. Namun jenis paling intinya yaitu ventilasi alami yang disebabkan oleh udara pada downcast shaft lebih dingin dari udara pada upcast shaft dan juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan tekanan dan densitas udara antara dua shaft yang saling berhubungan tersebut. Pada ventilasi ini juga terjadi karena adanya perbedaan temperatur di dalam dan di luar stop. Temperatur di dalam stop akan mempengaruhi terjadinya ventilasi alami. Selain ventilasi alami, ada juga ventilasi mekanis. Ventilasi mekanis ini merupakan jenis ventilasi di mana aliran udara yang masuk ke dalam tambang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh alat mekanis. Yang dimaksud dengan peralatan ventilasi mekanis ini berupa alat-alat mesin penggerak yang digunakan untuk memompa dan menekan udara segar agar tetap mengalir ke dalam lubang bawah tanah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar perhitungan jaringan ventilasi tambang. Perhitungan jaringan ventilasi pada dasarnya merupakan pemahaman dari teori pengaliran udara, sehingga diperlukan dasar-dasar pengetahuan tentang mekanika fluida. Salah satu tujuan dari perhitungan ventilasi tambang adalah penentuan kuantitas udara dan rugi-rugi atau kehilangan energi, yang keduanya dihitung berdasarkan perbedaan energi. Proses pengaliran udara pada ventilasi tambang diasumsikan sebagai proses aliran tetap atau steady flow process. Dalam suatu aliran tetap berlaku hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi total di dalam suatu sistem adalah tetap, walaupun energi tersebut dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Gas-gas pengotor pada udara tambang. Terdapat beberapa macam gas pengotor dalam udara tambang bawah tanah. Gas-gas ini berasal baik dari proses-proses yang terjadi dalam tambang maupun dari batuan. Beberapa jenis gas-gas pengotor yang terdapat dalam tambang bawah tanah tersebut ada yang bersifat gas racun, yakni gas yang bereaksi dengan darah dan dapat menyebabkan kematian. Gas-gas pengotor tersebut adalah yang pertama, karbon dioksida atau CO2. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau maupun tidak mendukung nyala api dan bukan merupakan gas racun. Gas ini lebih berat daripada udara. Karenanya, selalu terdapat pada bagian bawah dari suatu jalan udara. Dalam udara normal, kandungan CO2 adalah 0,03%. Yang kedua yaitu metana atau CH4. Gas metana ini merupakan gas yang selalu berada dalam tambang batu bara dan sering merupakan sumber dari suatu peledakan tambang. Campuran gas metana dengan udara disebut tire dam. Apabila kandungan metana dalam udara tambang bawah tanah mencapai 1%, maka seluruh hubungan mesin listrik harus dimatikan. Gas ini mempunyai berat jenis yang lebih kecil daripada udara dan karenanya selalu berada pada bagian atas dari jalan udara. Metana merupakan gas yang tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Baiklah, lanjut pada bahasan yang kedua yaitu tentang dasar peraturan ventilasi tambang.
Aturan perhitungan penyediaan kebutuhan udara bersih minimum didasarkan kepada Surat Keputusan Mentamben RI nomor 555-TK-MPE-1995 tentang kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan umum. Teori Jurani pada tahun 1992 dan March 1991 serta patokan kebiasaan atau rules of thumb juga sering digunakan dalam perhitungan ventilasi tambang. Yang pertama, menurut Surat Keputusan Mentamben RI nomor 555-TK-MPE-1995 pasal 369 mengenai ketentuan umum pada tambang bawah tanah, yaitu bahwa kepala teknik tambang harus menjamin tersedianya aliran udara bersih yang cukup untuk semua tempat kerja dengan ketentuan volume oksigennya tidak kurang dari 19,5% dan volume karbon dioksidanya tidak bersih dari 0,5%. Yang kedua, pekerja atau orang. Dibutuhkan minimal 2 meter pangkat 3 per menit atau 70,63 cvm per orang. Sedangkan menurut tempat kerja yang ada, asap dan debunya sesuai standar OSHA atau manusia memerlukan udara segar 0,1 meter kubik per sekon per orang atau 211 cvm. Yang ketiga yaitu peralatan. Menurut SK Mentamben dibutuhkan minimal 3 meter kubik per menit atau setara dengan 106 cvm untuk setiap HP diesel yang dioperasikan. Sedangkan menurut patokan kebiasaan dibutuhkan antara 100 sampai dengan 200 cvm atau setiap bhp mesin diesel yang dioperasikan. Yang keempat, temperatur udara di dalam tambang bawah tanah harus dipertahankan antara 18 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius dengan kelembapan relatif maksimum 85%. Yang kelima, kondisi ventilasi di tempat kerja harus untuk rata-rata 8 jam yaitu karbon monoksida atau CO volumenya tidak lebih dari 0,005%. Hidrogen sulfida atau H2S volumenya tidak lebih dari 0,001%. Dan dalam tenggang waktu 15 menit, CO tidak boleh lebih dari 0,04%. Yang keenam, kecepatan udara ventilasi yang dialirkan ke tempat kerja harus sekurang-kurangnya 7 meter per menit dan dapat dinaikkan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan setelah peledakan kecepatan. Oh, let me up with a bright smile on now.